kita lihat mulai ayat 11, itu sebabnya di dalam gereja Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin di mana kita boleh bertumbuh bersama-sama. Kalau teologinya dalam gereja ada 5 kepemimpinan. Namanya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ya, tiap-tiap itu ada karunia-nya, ada tugasnya, dan ada kelengkapan diberikan Tuhan. Singkat cerita, saya katakan rasul itu memulai sidang dan dia diberi Tuhan karunia untuk bisa menetapkan di mana tempat kita masing-masing. Tapi sekarang zaman perjanjian baru seperti sekarang ini, kita tidak perlu mengatakan kau rasul, kau nabi, enggak. Yang penting kerjakan saja kerjaan. Ya, itu karunia diberikan. Dan yang lain harus mengikut. Itulah Tuhan menempatkan ada tugas, ada otoritas. Lalu kemudian ada nabi-nabi. Ya, kalau dulu kalau dibilang nabi maka dia ya. Begitu di rumah Tuhan dulu di perjanjian lama. Dan itu semuanya bekerja sama. Bukan nabi kau harus begini atau kau pula kau mereka tidak, saudara. Harus kerja sama. Makanya perlu nabi, perlu damai sejahtera. Haleluya. Lalu kemudian penginjil. Penginjil itu adalah seorang dilengkapi Tuhan dengan kuasa, ya urapan. Kalau dia memberitakan firman, maka orang-orang bertobat. Amin. Pak Munte sebenarnya yang memulai sidang ini, saudaraku, itu karunia-Nya paling utama, paling awal. Kemudian Tuhan memberikan lagi. Kalau Pak Munte itu dulu dia dipanggil Tuhan, dia berkata, Tuhan bagaimana? Seperti Musa lah kira-kira, tapi nggak begitu kali. Ya, aku ini nggak bisa bicara, kata Pak Munte. Apalagi kalau bahasa daerah. Kalau aku bicara bahasa daerah, semua orang ketawa karena bersalahan ngomongnya. Dan aku pernah memimpin satu acara ulang tahun kawanku, gagal total. Semua berantakan. Jadi Tuhan gimana kalau aku sebagai dan bilang beritakan Injil. Lalu Tuhan berkata kepada Pak Munte, kau berikan kuasa, otoritas, dan kapan kau bicara, kau panggil orang bertobat. Amin. Dari mulai dia melayani sampai akhir hidupnya. Dan selama saya menikah dengan Pak Munte, saya belum pernah lihat kebaktian manapun kami orang-orang tidak bertobat. Selalu ada orang maju untuk berdamai dengan Tuhan. Itu warisan dia dari Bapak. Jadi bapaknya saudara dikaruniakan Tuhan kuasa untuk beritakan Injil, berkemenangan dengan kuasa. Saudara terima warisan itu. Haleluya. Dimanapun saudara berada, jangan mau ditipu musuh. Saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, memberitakan Injil dan kuasa Tuhan, dan jiwa-jiwa bertobat. Petrus saudaraku, dari pertama Pentakosta 3.000 orang bertobat. Masing-masing kita punya karunia, tapi yang jelas kita diberikan Tuhan karunia untuk memberitakan Injil, dan Tuhan meneguhkannya dengan tanda-tanda dan kuasa dan ajaib Injil. Sekali ada seorang penginjil, misionaris hamba Tuhan dari Australia yang menginjil, bukan penginjil lah, hamba Tuhan yang berkunjung ke gereja kita. Sesudah dia berkhotbah, lalu dia katakan, siapa kalian mau terima Yesus maju ke muka? Ya, itu banyak yang hadir, satu pun tak maju ke muka. Lalu dia bilang, gimana Ben? Udah sambung aja lah. Lalu Pak Munti berdiri, dia bilang, ayo siapa kalian mau berdamai, maju. Brrrr, damai. Nah, itulah dia saudaraku, dunia tadi, kalau penginjil. Lalu sudah siap dia bilang, Ben, what did you say? Apa kau bilang? Sampai orang itu mau datang semua. Oh, aku bilang, siapa kau mau dapat tiket free ke Australia, silakan maju. Dia lucu-lucu saudara. Itu maka dia maju, kau dia kata. Nah, itu dia. Jadi saudara, jangan sia-siakan karunia yang diberikan. Mari selalu beritakan Injil. Terimalah saudaraku, kuasa diberikan Tuhan, biarlah jiwa-jiwa semua datang kepada Tuhan Yesus. Itu dia karunia Allah. Kalau saudara karunia Tuhan untuk jadi penginjil, saudara bukan saja kalau berkhotbah atau bersaksi di kuasa Tuhan, tapi saudara punya karunia menggerakkan penginjilan di gereja Tuhan.
Ya, saudara bicara orang-orang. Kalau Kak Vicky saudaraku di English service, dia bilang aja, Vicky kena menginjil. Tiap minggu ada jawaban. Nggak ngerti orang bahasa Inggris. Brothers and sisters katanya, gini orang semua. Tapi waktu dikatakan mari maju, nggak pengerti. Diseret ke muka, kok dia ke muka. Lalu didoakan dalam bahasa Inggris, sambung bahasa Indonesia, sudah berceceran dari matanya. Lalu belum terima Roh Kudus, sudah tentang dia. Nah begitulah dia saudaraku kalau itu karunia. Nah, saudara, kalau saya percaya di dalam sidang Tuhan, baik di sini, baik di Bitung, baik di Manado, baik di Gorontalo, baik di Tobelo, baik di seluruh muka bumi ini, itu bisa terjadi. Bagian kita bertindak, percaya bertindak. Haleluya. Biarkan jiwa-jiwa diselamatkan. Ini karunia penginjil, saudara. Dikaruniakan harapan, saudara. Dikaruniakan jiwa-jiwa selamat. Tapi saudara juga selalu membawa roh penginjilan. Ya, kemana pun saudara pergi, orang ikut sama saudara. Ayo kita menginjil. Ayo. Kalau dulu Pak Munti bilang, ayo kita menginjil. Semua ikut. Mama, nenek, ya, anak-anak, bayi-bayi pun ikut. Semua digendong mamanya. Ya, nah ini Ibu Sari tahu. Masuk gunung, turun gunung, ya, kemana ada babi hutan, ada harimau akar, tidak ada yang peduli. Sebenarnya terus terang saja, sesudah mereka selamat, bukan setan, mereka takut kepada setan. Setan itu yang takut kepada semua orang kafir. Nah, demikianlah saudaraku, kalau kita sudah dikaruniakan Tuhan dengan karunia penginjilan, mari pakai. Itu seperti kalau tubuh tadi, sidang Tuhan itu seperti kaki, dia sedang berjalan mencari jiwa. Haleluya. Kalau dia mulut, saudaraku kerjanya menyanyi saja memuji Tuhan. Dan waktu dia menyanyi, orang-orang pun bertobat juga. Tapi kita disuruh Tuhan cari jiwa, jangan tunggu di gereja. Setiap kali kita menginjil, Tuhan berikan jiwa-jiwa selamat.